Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jihan Fauziah. Saya adalah mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan topik di salah satu mata kuliah PPG, yaitu pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Topik ini berada pada topik 1, bagian eksplorasi konsep mengenai mengenal peserta didik. Ada dua topik utama yang akan dibahas kali ini, yaitu memaknai belajar dan berkembang, dan menilai peserta didik sebagai individu yang unik. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu memaknai belajar dan berkembang. Menurut teman-teman, apa itu belajar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, belajar merupakan sebuah proses pemerolehan kepandaian atau ilmu. Proses di sini bisa kita artikan sebagai upaya yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, atau kemampuan baru. Proses ini melibatkan perubahan dalam pikiran, perilaku, serta pemahaman dari seseorang. Nah, selama proses tadi, kita sebagai guru memiliki peran penting untuk memastikan proses belajar terjadi di ruang kelas. Agar proses belajar yang dihasilkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, guru harus memahami strategi apa yang sesuai untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai untuk membantu terciptanya perubahan perilaku sebagai hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan. Untuk memahami dan menggunakan strategi-strategi yang mendukung terjadinya proses belajar di kelas, guru bisa membekali dirinya dengan beragam teori-teori ataupun konsep-konsep mengenai belajar itu sendiri. Teori belajar bisa diartikan sebagai sekumpulan konsep-konsep atau sekumpulan prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh para ahli dan juga telah diuji kebenarannya melalui eksperimen yang telah dilakukan oleh para ahli-ahli tersebut. Ada teori apa aja yang bisa dipahami oleh guru? Yang pertama, ada teori behavioristik. Yang kedua, ada teori sosial kognitif. Yang ketiga, ada teori konstruktivisme. Dan yang keempat, ada teori humanistik. Mari kita bahas secara lebih detail. Teori belajar behavioristik. Teori ini merupakan teori yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Teori ini berpendapat bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Ada beberapa faktor penting dalam teori ini. Yang pertama, stimulus respon. Stimulus merupakan rangsangan atau input yang diterima individu dari lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi atau tindakan yang dilakukan individu sebagai akibat dari stimulus. Faktor lain yang tidak kalah penting yaitu faktor penguatan atau reinforcement. Faktor ini berperan dalam memperkuat kemungkinan terjadinya perilaku yang diinginkan atau menekan perilaku yang tidak diinginkan. Ada dua bentuk penguatan, yaitu penguatan positif. Misalnya, guru memberikan pujian atau hadiah kepada peserta didik yang berhasil mengerjakan soal. Dan yang satu lagi merupakan penguatan negatif. Contohnya, guru mengurangi beban tugas karena siswa berhasil mengerjakan tugas sebelumnya dengan baik. Ada beberapa ciri-ciri dalam teori behavioristik. Yang pertama, yaitu mementingkan pengaruh lingkungan. Teori ini menekankan peran lingkungan dalam membentuk perilaku. Lingkungan dianggap sebagai faktor utama yang memberikan stimulus atau rangsangan dan kemudian memicu respons atau perilaku tertentu. Ciri yang kedua yaitu mementingkan peranan aksi. Pada teori ini, perilaku dianggap sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungan. Kemudian, teori ini juga mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Teori behavioristik mengakui bahwa pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi perilaku saat ini. Ciri selanjutnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Semakin sering suatu perilaku dilakukan, maka semakin kuat hubungan antara stimulus dan juga respons. Dan ciri yang terakhir, teori ini mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respons.
Teori ini menjelaskan proses belajar sebagai hubungan antara stimulus dan juga respons. Ketika suatu stimulus diberikan, individu akan memberikan respon tertentu. Dan jika respon tersebut diikuti oleh penguatan atau reinforcement, maka hubungan antara stimulus dan respons tadi akan semakin kuat. Dalam penerapannya, teori ini memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya meliputi membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan pengkondisian yang dilakukan, mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Kemudian, mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Sedangkan kekurangan pada teori ini yaitu, teori ini cenderung membatasi kreativitas, produktivitas, dan juga imajinasi peserta didik. Kemudian, teori ini juga bersifat teacher-centered atau hanya berpusat pada guru. Dan kemudian membuat pembelajaran menjadi cenderung monoton karena proses belajar yang berfokus pada pengulangan untuk membentuk kebiasaan belajar. Kekurangan lainnya yaitu teori ini masih menggunakan hukuman dan juga penghargaan untuk membentuk perilaku peserta didik. Dan yang terakhir, teori ini tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Teori behavioristik memiliki beberapa tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam pengembangannya. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike dengan teori koneksionisme. Teori ini berfokus pada pembentukan hubungan antara stimulus atau rangsangan dan juga respons atau tanggapan. Tokoh kedua ada Ivan Pavlov dengan teori classical conditioning. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu stimulus netral dapat dikaitkan dengan stimulus lain yang secara alami akan memicu respons tertentu. Dan tokoh yang ketiga ada B.F. Skinner dengan teori ascriptive behaviorism atau operant conditioning. Teori ini menjelaskan bagaimana perilaku dapat diubah melalui konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Selanjutnya, bagaimana contoh penerapan teori behavioristik di dalam kelas? Yang pertama, guru bisa menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Kemudian, guru juga lebih cenderung mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. Guru juga bisa memberikan banyak pengulangan pembelajaran. Selain itu, guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif dan juga sisi negatif. Teori belajar yang kedua yaitu teori belajar sosial kognitif. Teori ini menekankan pentingnya lingkungan sosial dan proses kognitif dalam membentuk suatu perilaku. Mari kita lihat gambar berikut. Gambar segitiga tersebut menjelaskan bahwa perilaku, kognitif, dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan juga sebaliknya. Selanjutnya ada tokoh dalam teori sosial kognitif. Salah satu tokoh terkenal dalam teori ini adalah Albert Bandura. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Manusia tidak hanya belajar dari pengalaman langsung, melainkan juga dari mengamati perilaku orang lain atau model. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku seseorang dan akibat yang ditimbulkannya. Proses belajar semacam ini disebut juga dengan observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Ciri-ciri dari teori sosial kognitif. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, teori ini menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, atau reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Berikut adalah ciri-ciri dari penerapan teori sosial kognitif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, teori ini meyakini bahwa fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Teori ini memahami bahwa tingkah laku model bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain.
Ciri selanjutnya yaitu, teori ini beranggapan bahwa peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami oleh orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Ciri selanjutnya, teori ini menjelaskan bahwa peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Ciri yang terakhir yaitu, teori ini melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, dan diakhiri dengan respon rangsangan positif. Lalu, bagaimana contoh penerapan teori sosial kognitif di dalam kelas? Saya mempunyai 2 contoh. Yang pertama, siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Melalui interaksi ini, siswa dapat saling mengamati, belajar dari kesalahan satu sama lain, serta dapat mengembangkan keterampilan sosial mereka. Contoh yang kedua, guru dapat menjadi contoh bagi siswa dalam hal sikap, perilaku, maupun keterampilan. Misalnya, guru antusias dalam belajar akan menginspirasi siswa untuk memiliki sikap yang sama. Teori belajar selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang secara pasif diterima, melainkan sesuatu yang aktif dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam teori ini, siswa tidak hanya menerima informasi yang diberikan, tetapi siswa juga terlibat secara aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Pada teori konstruktivisme, ada tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam pengembangannya. Yang pertama, Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, pemahaman individu berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Piaget menekankan bahwa anak membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, pada saat seseorang belajar, sebenarnya telah terjadi 2 proses di dalam dirinya. Yang pertama yaitu proses organisasi informasi. Proses di mana manusia menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur-struktur pengetahuan yang sudah ada sebelumnya di dalam otak. Proses kedua yaitu adaptasi. Proses ini berisi 2 kegiatan. Yang pertama, menggabungkan pengetahuan yang diterima oleh manusia atau disebut dengan asimilasi. Yang kedua, mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru, sehingga terjadi keseimbangan. Tokoh kedua yaitu Vygotsky. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan 2 elemen penting. Elemen pertama yaitu belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Yang kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Pengetahuan yang telah ada sebagai hasil dari proses elemen ini akan lebih berkembang ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya mereka. Oleh karena itu, Vygotsky menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Berikut merupakan contoh penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik di dalam belajar. Dengan menghargai gagasan atau pemikiran peserta didik, serta mendorong peserta didik berpikir mandiri, itu artinya guru telah membantu peserta didik menemukan identitas intelektual mereka. Para peserta didik yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri sehingga mereka bisa menjadi problem solvers atau pemecah masalah. Contoh kedua, guru bisa mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk mereka berpikir kritis dan memberikan jawaban yang beragam. Teori belajar yang terakhir yaitu teori belajar humanistik. Secara garis besar, teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan agar bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Salah satu ide penting dalam teori humanistik adalah peserta didik harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar. Pada teori humanistik dijelaskan bahwa belajar bukan sekedar perkembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada. Domain-domain tersebut meliputi domain kognitif,
afektif, dan juga psikomotorik. Dengan kata lain, pendekatan ini dalam pembelajaran menekankan pentingnya emosi dan juga perasaan, komunikasi yang terbuka antara peserta didik dengan guru maupun sebaliknya. Ciri-ciri dari teori humanistik adalah berfokus pada aktualisasi diri individu, manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Kemudian, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri. Ciri selanjutnya yaitu menitik beratkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Sebagai tambahan, ciri-ciri lainnya adalah mengutamakan pengetahuan atau pemahaman, serta tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Berikut adalah tokoh-tokoh dalam teori belajar humanistik. Yang pertama adalah Abraham Maslow dengan teori belajar tentang hierarki kebutuhan manusia. Teori ini menggambarkan bahwa manusia memiliki berbagai tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan. Kebutuhan yang lebih dasar harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum individu dapat fokus pada kebutuhan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah Carl Rogers dengan teori belajar berdasarkan kepribadian manusia. Rogers percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Proses belajar menurutnya adalah sebuah perjalanan untuk mencapai aktualisasi diri, yaitu untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan yang ketiga adalah William Glasser dengan teori control theory. Teori ini berpendapat bahwa setiap individu memiliki kendali atas perilaku mereka sendiri, dan bahwa perilaku tersebut didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, bagaimanakah contoh penerapan teori humanistik di dalam pembelajaran? Contoh yang pertama, pada awal kegiatan belajar, guru mengidentifikasi kemampuan peserta didiknya dengan melakukan pengamatan atau melakukan penilaian di awal. Yang kedua, guru bisa mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses belajar. Dan contoh penerapan selanjutnya adalah guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar, baik itu buku, media visual, maupun audio untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Setelah menyelesaikan teori belajar, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan teratur dalam diri individu. Secara keseluruhan, perkembangan mengikuti periode yang teratur, dimulai dari masa pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Sebagai seorang guru, kita perlu mempelajari dan memahami dengan baik tentang pertumbuhan dan perkembangan setiap peserta didik. Karena guru bertanggung jawab atas banyaknya ragam variasi peserta didik di dalam kelas. Ada 3 teori perkembangan yang akan kita bahas, yaitu teori perkembangan fisik, teori perkembangan sosial emosional, dan juga teori perkembangan moral. Sebelum kita membahas teori perkembangan, ada isu-isu penting tentang perkembangan yang penting untuk dipelajari dalam perkembangan anak. Isu pertama yaitu isu nature-nurture. Isu nature merujuk pada warisan biologis, sedangkan isu nurture merujuk pada pengaruh lingkungan individu. Kedua faktor ini saling mempengaruhi sehingga kita tidak bisa menentukan faktor mana yang paling besar mempengaruhi seorang individu. Isu kedua adalah isu perkembangan continuity and discontinuity. Isu ini berfokus pada kemampuan anak yang berkembang secara berangsur-angsur atau justru bertahap. Dan isu terakhir adalah isu early and later experience. Isu perkembangan ini adalah faktor utama dari perkembangan anak, terutama dalam masa pertumbuhan. Kita masuk pada teori perkembangan yang pertama, yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik dimulai dari perkembangan fisik masa bayi. Kematangan fisik pada masa bayi terlebih dahulu pada bagian kepala dan berlanjut pada bagian tubuh lainnya. Bayi yang baru lahir sudah mampu menggerakkan bibir, mata, kemudian mampu menggerakkan tangan dan kaki, serta mampu menggerakkan anggota tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Perkembangan yang kedua adalah perkembangan fisik masa kanak-kanak. Pada masa ini merupakan kelanjutan dari perkembangan awal anak-anak. Perkembangan ini biasanya berlangsung dari usia 6 tahun saat individu mulai masuk ke sekolah dasar. Individu mulai menunjukkan perubahan terhadap pola kehidupannya dalam sikap, nilai, dan perilaku. Perkembangan fisik selanjutnya terjadi pada masa remaja. Pada tahap ini, perubahan fisik tampak berkembang dengan pesat. Hal ini terjadi karena perubahan fisik merupakan gejala primer yang membuat organisme secara matang mampu bereproduksi.
Gejala primer ditandai oleh perubahan postur tubuh serta percepatan pertumbuhan tinggi badan yang diiringi dengan berat badan. Dan perkembangan fisik yang terakhir adalah pada masa dewasa. Penampilan fisik pada masa dewasa sudah semakin matang, sehingga siap untuk melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa lainnya, misalnya bekerja, menikah, dan memiliki anak. Teori perkembangan yang kedua adalah teori perkembangan sosial emosional. Kita akan fokus pada dua teori utama, yaitu teori ekologi Bronfenbrenner dan juga teori perkembangan rentang hidup Erik Erikson. Teori pertama yaitu teori ekologi. Teori ini berfokus pada konteks sosial. Bronfenbrenner membagi konteks sosial menjadi 5 sistem. Yang pertama, mikrosistem, yaitu lingkungan langsung yang paling dekat dengan individu, contohnya adalah keluarga. Yang kedua ada mesosistem, kumpulan dari 2 atau lebih mikrosistem yang saling berkaitan, contohnya hubungan antara keluarga dan sekolah. Yang ketiga ada eksosistem, yaitu lingkungan sosial yang tidak secara langsung melibatkan individu, contohnya adalah tempat kerja orang tua. Yang keempat adalah makrosistem, budaya, nilai-nilai, hukum, sistem politik yang lebih luas. Dan yang kelima adalah kronosistem, merupakan dimensi waktu dalam perkembangan individu. Kemudian teori kedua adalah teori Erikson. Teori ini memandang perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap. Terdapat 8 tahap perkembangan yang harus dilalui oleh individu sepanjang rentang kehidupannya. Pada setiap tahapan, seorang individu akan menghadapi sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar kita memiliki perkembangan yang normal. Teori terakhir yaitu teori perkembangan moral. Perkembangan moral adalah tentang aturan dan konvensi berinteraksi antara orang-orang. Aturan-aturan ini dapat dipelajari dalam 3 domain, yaitu kognitif, perilaku, dan emosional. Masalah utama dalam domain kognitif adalah bagaimana siswa berpikir mengenai alasan atau aturan untuk perilaku etis. Dalam domain perilaku, fokusnya adalah pada cara siswa benar-benar berperilaku, bukan pada moralitas pemikiran mereka. Sementara itu, dalam domain emosional, penekanannya adalah pada cara siswa merasa secara moral. Salah satu tokoh dalam teori ini adalah Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg menekankan bahwa perkembangan moral merupakan penalaran moral yang terjadi secara bertahap atau bertingkat. Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkatan yang tersusun atas 6 tahap sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat prakonvensional. Pada tingkat ini, moralitas seseorang didasarkan pada konsekuensi langsung dari tindakan, bukan pada prinsip-prinsip moral yang lebih abstrak. Anak-anak pada tahap ini seringkali berorientasi pada diri sendiri dan menghindari hukuman. Tingkat yang kedua yaitu tingkat konvensional. Pada tingkat ini, moralitas seseorang didasarkan pada harapan dan aturan sosial. Individu pada tahap ini ingin menjaga hubungan sosial yang harmonis dan memenuhi harapan orang lain. Tingkat yang ketiga yaitu pasca konvensional. Pada tingkat ini, moralitas seseorang didasarkan pada prinsip-prinsip etika universal yang lebih abstrak. Individu pada tahap ini mampu berpikir secara mandiri dan membuat keputusan moral berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Kita telah selesai dalam membahas topik kita yang pertama, yaitu memaknai, belajar, dan berkembang. Sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu menilik peserta didik sebagai individu yang unik. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi guru untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat profil dari peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas. Misalnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti, seberapa jauh kita sudah mengenal peserta didik kita? Apakah ada perbedaan pada setiap peserta didik? Di manakah letak perbedaannya? Hal ini akan membantu kita sebagai pendidik untuk dapat mengelola kelas dengan lebih baik. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita perlu memahami karakteristik dari peserta didik yang ada di kelas. Karakteristik dari masing-masing peserta didik dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah etnik atau suku. Dalam satu kelas kadang terdiri dari beberapa peserta didik dari etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali maupun etnik lainnya. Sebagai seorang pendidik, dalam melakukan proses pembelajaran kita perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat di dalam kelas. Yang kedua adalah kultural.
Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi merupakan kelas yang multikultural. Dan sebagai seorang pendidik, dalam melakukan proses pembelajaran kita harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolah atau di kelas. Kemudian ada status sosial. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan sosial ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran, dan sebagai pendidik kita dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, kita perlu mengetahui perkembangan peserta didik berdasarkan dua hal. Yang pertama, aspek-aspek perkembangan. Memahami aspek perkembangan adalah salah satu bekal penting bagi guru untuk mampu mengenal peserta didiknya. Manusia berkembang dengan cara yang beragam. Dengan mempelajari lebih dalam mengenai aspek perkembangan manusia dan peranannya dalam proses pembelajar, guru dapat menciptakan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan juga perkembangan. Yang kedua, kemampuan awal. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pretest atau tes awal, dan juga teknik non-tes seperti wawancara. Dan yang terakhir adalah kita juga perlu mempertimbangkan kesiapan peserta didik. Bisa kita lihat dari tiga hal. Yang pertama adalah minat. Minat merupakan ketertarikan atau kecenderungan yang kuat dari seorang siswa terhadap suatu mata pelajaran, topik, atau aktivitas belajar tertentu. Kemudian kita juga bisa melihat motivasi. Motivasi yang tinggi dari peserta didik dapat menggiatkan aktivitas belajarnya. Dan yang terakhir adalah gaya belajar. Gaya belajar peserta didik dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading dan writing. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dengan topik mengenal peserta didik bagian eksplorasi konsep. Sampai bertemu di video selanjutnya.